kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda, tentunya La Trendsetter, program infotainment yang paling hangat. Orisinil dan terpercaya, Hot Shot. Bukan Hot Shot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hot Shot selama 1 jam ke depan. Sebab Hot Shot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Kejutan lagi-lagi mengguncang nasib pedangdut Saipul Jamil yang kini tersandung kasus pencabulan anak di bawah umur. Bagaimana tidak, 1 kali 24 jam pasca ditahan oleh pihak Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemarin pagi-pagi sekali Saipul digiring oleh pihak yang berwajib untuk menjalani pemeriksaan di Markas Badan Narkotika Nasional atau BNN, menjulangkan tanda tanya besar. Ada apa dengan Saipul Jamil hingga harus menjalani pemeriksaan di Markas BNN? Mungkinkah kasus dugaan pencabulan yang kini tengah menyeret Saipul melibatkan pengaruh barang haram narkoba? Lagi diuji, doain aja. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita semua. Minta kepada BNN, penyidik minta kepada BNN agar melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel terhadap SJ. Nah, itu aja. Standar itu biasanya urin, darah bisa, rambut mungkin juga bisa. Standar ya, standarnya itu. Pemeriksaan Saipul Jamil di Markas BNN kemarin pun kian menjulangkan teka-teki karena alih-alih terlihat kuyuh dan menutup diri seperti ketika awal ditangkap oleh Polsek Kelapa Gading. Kemarin Saipul keluar dari gedung BNN dengan sikap santai. Bahkan dengan tegas Saipul menolak bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dengan narkoba. Lantas, mengapa pihak yang berwajib mengirim Saipul untuk diperiksa di Markas BNN? Pembuktian apa sebenarnya yang digali pihak yang berwajib dengan mengirim Saipul ke Markas BNN? Jawabnya pun misterius, semisterius sikap Saipul yang alih-alih terlihat prihatin seperti kebanyakan selebriti lain ketika memasuki Markas BNN, tapi Saipul bahkan sempat melakukan aksi kiss bye dengan santai seperti ini. Sedikit Bang Ibu, kasih statement Bang Ibu. Tadi apa aja yang periksa Bang Ibu? Woi, mundur woi. Bang Ibu, Bang Ibu. Bang Ibu. Udah berhenti dulu Pak. Hasil tes narkobanya apa Bang Ipul? Hasil apa? Hasil tes narkobanya apa Bang Ipul? Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Jangan sampai. Bang, tadi ngapain aja Bang Ipul? Bang, ketemu Cita. Mohon doanya ya. Mohon doanya teman-teman. Mudah-mudahan aku bisa melewati ujian ini. Iya, Bang Ipul. Gimana Bang Ipul? Salam buat fans-fans aku. Makasih atas doanya ya. Mobil di mana? Makasih ya. Oke. Sikap Saipul Jamil yang 180 derajat mengalami perubahan dari hari pertama ditangkap itu pun mencuatkan tanda tanya. Ada apa dengan Saipul Jamil? Jika di hari pertama ditangkap Saipul belum menggandeng pengacara sehingga sempat dikabarkan syok. Kini ketika sang kakak menggandeng bala bantuan pengacara untuk membela Saipul, mungkinkah Saipul jadi percaya diri sehingga berubah sikap? Entahlah, yang jelas kakak Saipul justru menguak sebuah pernyataan mengejutkan. Si pelapor sudah mencabut laporannya melalui orang yang bertelepon kepada adik saya Samsul Hidayatullah yang mengatasnamakan Kapolsek Kelapa Gading. Saya berani yakin bahwa Saipul Jamil adik saya tidak melakukan. Dengan apa? Dasarnya saya pertama di rumah Saipul Jamil, di situ ada beberapa laki-laki asisten, supir, ya, dan rata-rata ganteng-ganteng. Saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Pernah nggak? Saya tanya sama Ardi. Pernah nggak kamu selama tinggal di sini dipegang-pegang sama Saipul Jamil? Wah, pernah. Pernahkah dia Saipul Jamil melakukan oral begini-begini? Pernah nggak? Nggak pernah. Demi Allah, demi Allah. Begitu pernyataannya semua. Maka saya berkeyakinan, demi Allah, gitu ya, saya akan membela adik saya. Ya,
Begitu menggandeng pengacara, keluarga Saipul seolah tak main-main bergerak cepat mengambil langkah untuk membela Saipul. Buktinya kini tim kuasa hukum Saipul mengambil ancang-ancang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ulang tentang kasus pencabulan yang kini melilit Saipul Jamil. Ironisnya, berbanding terbalik dengan pihak Saipul yang percaya bahwa mantan suami Dewi Persik itu tidak bersalah, pihak yang berwajib justru menguak bahwa Saipul telah mengakui perbuatannya sehingga tak main-main. Diganjar 3 pasal berlapis, mulai dari pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai pasal pokok hingga pasal 290 tentang pencabulan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kami juga punya alat bukti. Alat bukti kan ada 5. Gitu. Alat bukti dalam KUHP kan ada 5 yang diadukan. Nah, polisi juga menggunakan alat bukti itu. Tentunya alat bukti ini tidak bisa kita bongkar. Nah, dalam hal ini karena Bang Ipul kemarin sudah ada pemeriksaan yang teman-teman media tahu, kami akan melakukan pemeriksaan ulang, memohonkan pemeriksaan ulang. Saat ini kami memiliki keyakinan secara hukum, menurut pandangan dan pengetahuan kami bahwa ada kesalahan prosedural. Sampai saat ini diperiksa, saudara SJ mengakui semua perbuatannya. 290 KUHP, ya, permintaan pemijatan itu betul, ada dari saudara SJ. Kemudian saat di pemijatan yang pertama itu ada hal-hal yang sudah dilakukan oleh saudara SJ dan selalu ditolak oleh saudara DS. Kemudian yang bersangkutan coba lari, mengalihkan perhatian gitu dengan alasan mau ibadah sholat tahajud, korbannya turun ke bawah. Dia berharap di saat korban turun ke bawah, saudara SJ karena udah kecapean ketiduran, tapi ternyata enggak. Saudara SD menjemput, mencari si korban lagi. Ngapain di sini, udah ke atas lagi, ayo. Pijitin saya lagi. Di usaha yang kedua masih juga dia melancarkan aksinya, ditepis lagi 2 kali, sampai 4 kali ditepis. Korban menyampaikan kepada saudara SJ, kepada tersangka yang bersangkutan sudah capek, mau istirahat, diminta untuk tidur bersama-sama dia di kamar yang sama, tapi korban menolak. Kurang lebih pukul 4.00 korban terkaget karena ada saudara SJ di dekat. Dan mengejutkan, tersandung kasus pencabulan anak di bawah umur akibat diduga melakukan perbuatan asusila seorang pelajar laki-laki usia 17 tahun. Kabarnya kini karir Saipul di dunia hiburan pun dikabarkan mulai guncang. Bagaimana tidak, baru 1 hari pasca Saipul ditahan di Polsek Kelapa Gading, Soleh kakak Saipul mengutas bahwa kini Saipul mendadak mengalami pemutusan kontrak kerja di salah satu stasiun televisi swasta. Terjegal kasus pencabulan anak laki-laki di bawah umur, mungkinkah kini karir Saipul Jamil terancam redup? Hari ini Saipul sudah menerima hukumannya. Beliau sudah dinyatakan diberhentikan di salah satu stasiun TV. Doakan semoga Bang Ipul sehat, tabah, tegar, kuat, dan insya Allah Allah berikan rezeki yang lebih lagi buat Bang Ipul. Tertangkapnya Saipul Jamil tersandung kasus pencabulan anak di bawah umur pekan ini menggemparkan heboh sehingga menarik perhatian sederet pihak. Tidak hanya pihak KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tapi ibu mertua Saipul Jamil pun turut angkat bicara. Nah, seperti apakah kesaksian teman-teman Saipul seperti Nasar hingga Ivan Gunawan tentang sosok Saipul Jamil yang sesungguhnya ketika turun panggung? Benarkah kini Saipul tertekan dan terpuruk? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.